Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita harus bersukacita. Sepanjang minggu yang berlalu sudah kita lalui. Semata-mata kalau kita ada di tempat ini saat ini, mengikuti ibadah secara offline maupun online, yang saat ini saudara yang sedang bergabung beribadah dengan kami di tempat ini, Tuhan sudah menjaga dan memelihara engkau. Patutlah kita untuk juga memuji dan meninggikan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 34. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 dan 13. Mazmur 34 ayat 12 dan 13 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Marilah anak-anak. Sudah dapat? Belum? Ayo, ya. Semua buka. Yang mengikuti ibadah juga live streaming hari ini, coba buka Alkitab saudara supaya Alkitab saudara tidak berdebu ya. Ikuti. Haleluya. 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Haleluya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan umur panjang. Tapi umur panjang untuk menikmati yang baik. Gak ada orang yang ingin umur panjang tapi kalau menikmati hidup yang susah. Makanya banyak orang yang mengeluh pengen cepat mati, atau ada yang bunuh diri karena mereka merasa hidupnya terlalu susah. Tetapi saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau kita menyukai hidup dan mengingini umur panjang dan menikmati yang baik, tentunya ada yang harus kita kerjakan. Di ayat 12 mengatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Firman Tuhan berkata saat siang hari ini, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa takut akan Tuhan? Padahal banyak orang berjuang untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Bahkan mereka rela menjual hartanya, rumahnya hanya untuk pendidikan anaknya. Supaya anaknya mencapai pendidikan yang tertinggi yang dianggapnya akan mampu menjamin kehidupannya. Tapi saat siang hari ini Tuhan tidak mengajarkan itu, tetapi Tuhan mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah pendidikan yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya tidak katakan salah bila mana engkau menyekolahkan anakmu setinggi mungkin, itu bagus. Tetapi ingatlah, setinggi apapun pendidikan anak-anakmu atau pendidikan kita, kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan, itu semuanya sia-sia. Tidak ada artinya. Kalau semua orang dalam kehidupan di dunia ini mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka dunia ini akan damai. Dunia ini tidak ada lagi yang bercerita tentang adanya pembunuhan. Dunia ini tidak ada lagi yang bercerita bahwa seorang anak bisa membunuh ibunya, seorang anak bisa membunuh bapaknya, bahkan seorang anak bisa membuang bapaknya di bawah kolong jembatan. Kalau semua memiliki takut akan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Maka pendidikan yang terpenting di dalam firman Tuhan saat siang hari ini adalah takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, banyak sekali cerita orang tua. Ini pengalaman nyata.
berjuang menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, memfasilitasi kehidupan anaknya setinggi mungkin. Tetapi ketika anaknya sudah menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya, mereka dilupakan, mereka ditinggalkan. Itu sudah banyak terjadi. Bahkan ada satu temannya Bapak Gembala, dulu adalah seorang pengusaha. Bahkan ketika dia meninggal pun hartanya masih miliaran yang dibagi ke anak-anaknya. Dia seorang pengusaha, tetapi akhir hidupnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tidak ada anak yang memperdulikannya. Padahal anaknya kaya-kaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anaknya punya uang, tapi bapaknya yang sudah tua ini tidak ada yang memperhatikan. Bahkan sampai pernah dia telepon Bapak Gembala, Pak Obi, sudah gak ada beras di rumahku, aku gak bisa makan lagi. Akhirnya dikirim uanglah sama Bapak Gembala. Padahal anaknya orang hebat loh. Ya, bahkan ketika bapaknya datang ke Jakarta pun ke rumah anaknya, apa kata anaknya? Ngapain kau kesini Pak? Ngerepotin aja. Bayangin aja. Udah pulanglah. Pulang, sama sekali 0 rupiah diberikan kepada bapaknya. Sampai karena yang ngantar hari itu Bapak Gembala, ya ampun Tuhan. Sehingga ketika akhir hidupnya bapak ini telepon menangis sama Bapak Gembala. Pak Ombing, saya menyesal. Saya menyesal. Apa yang Bapak sesalkan? Kata Bapak Gembala. Saya menyesal karena ketika anak-anakku masih kecil, anak-anakku masih ada di dalam lingkup keluargaku, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk beribadah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Aku menyesal, tapi sesal sudah tidak ada gunanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah takut akan Tuhan. Oleh karena itu ajar dirimu dan anak-anak cucumu untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa takut akan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini? Kok bukan pendidikan yang terpenting dapat menjamin kehidupan? Ada hal-hal di dalam takut akan Tuhan ini yang dapat menjamin kehidupan kita. Amsal 14 ayat 27a. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Haleluya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau orang berpikir sumber kehidupan itu pasti pekerjaan yang menetap dong, usaha yang mapan. Pasti itulah pikiran orang sumber kehidupan kita. Tetapi ternyata saat siang hari ini firman Tuhan berkata bukan itu. Tetapi yang menjadi sumber kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan pekerjaan saudara, bukan usaha saudara, tetapi takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada jaminan engkau memiliki sumber kehidupan. Ini adalah firman. Dan firman ini pasti digenapi. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Semuanya digenapi kalau kita mau melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ingatlah, bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, bukan pendidikan setinggi apapun yang dimiliki oleh anak-anakmu yang menjadi jaminan daripada kehidupannya, tetapi takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau takut akan Tuhan berarti dia itu harus mematuhi setiap apa yang
yang menjadi aturan kebenaran firman Tuhan. Peraturan, larangan, keharusan atau kewajiban itu harus kita kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu bagaikan rambu-rambu dalam hidup kita. Ibaratnya saudaraku, rambu-rambu lalu lintas, saudara kan harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi bisa terjadi kecelakaan. Kalau saudara tidak mematuhi bisa mendapatkan sanksi atau hukuman, tilang. Demikian juga di dalam firman Tuhan. Ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan. Kalau lampu merah, berarti kan berhenti kan? Di jalan itu tidak boleh jalan. Demikian juga ada aturan Tuhan yang kita harus berhenti, stop, tidak boleh kerjakan. Satu contohnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu harus kita tutup supaya kita tidak berjalan. Kalau kita berjalan memaksakan, pasti akan terjadi masalah atau kecelakaan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lampu hijau itu kan harus jalan. Kalau saudara lampu hijau dan tidak berjalan, saya mau tanya apa yang terjadi? Pasti kalau saudara tidak ditabrak dari belakang, pasti diklaksonin terus, ya kan? Menjadi hambatan bagi orang lain. Lampu hijau itu menggambarkan di dalam firman Tuhan ini suatu perintah yang harus kita kerjakan. Satu contoh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatan pikiranmu, harus mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu perintah yang harus kita kerjakan. Kasihilah sesamamu, itu perintah, itu lampu hijau. Kuduskan hari Sabat, itu perintah. Lampu hijau, engkau harus berjalan, engkau harus mengerjakannya. Lampu kuning, kalau orang berkata itu bisa siap-siap, bisa hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena apa? Lampu kuning itu berarti kan sudah tanda mau berjalan, tapi nggak boleh langsung berjalan. Kenapa? Karena di sana masih hijau, masih berjalan yang sebelah sana. Hati-hati. Bukankah banyak firman mengatakan waspadalah, ya kan? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ada kewaspadaan kita. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah lampu kuning yang supaya saudara itu berjaga-jaga dan waspada dan hati-hati di dalam melangkah. Karena apa? Setan itu tidak akan tinggal diam. Selama engkau milik Tuhan, setan itu tidak akan tinggal diam. Dia akan berjuang untuk menyeret engkau masuk di dalam kebinasaan. Maka firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hati-hati, waspada. Harus ada kewaspadaan di dalam diri kita ketika kita berjalan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat benar kata-katakan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Coba kita lihat ya di dalam kitab Mazmur 33 ayat 18. Itu yang pertama. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti kalau kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ada pengawasan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, berarti hidup kita ini diawasi Tuhan. Berarti kalau kita dalam pengawasan Tuhan, Tuhan tahu dong apa yang menjadi persoalanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Bahkan di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. haleluya. Mata Tuhan tertuju
24 ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Ketika kita takut akan Tuhan, ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji Tuhan. Artinya ada apa? Ada kecukupan. Ketika kita takut akan Tuhan, saya tidak katakan bahwa kita harus hidup mewah, harus wah, kan kita tidak pernah berkekurangan. Bahkan firman Tuhan berkata, singa-singa muda saja merana kelaparan. Artinya apa? Singa muda itu menggambarkan orang-orang yang masih kuat, yang masih gigih, berjuang untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan makanannya. Itu saja merana kelaparan. Kita lihat situasi saat ini. Banyak orang yang sudah kolaps. Bahkan saya mendengar membaca berita bahwa Indonesia akan mengalami resesi karena COVID ini. Saudaraku yang dikasih itu, firman Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Kita orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Sekalipun singa-singa muda, orang-orang yang hebat selama ini, yang mempunyai usaha yang luar biasa, yang menikmati hidupnya dengan kipas-kipas santai di rumahnya, itu akan merana kelaparan. Tapi saudara-saudara dan saya yang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat di dalam kitab Mazmur 34 ayat ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kalau berkemah itu tidak seperti orang penjaga malam, hanya keliling-keliling, tinggalkan sebentar, pergi. Tapi kalau berkemah itu dia siap di tempat. Artinya ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan yang begitu ketat untuk menjaga setiap orang-orang yang dikasihinya. Ini janji Tuhan. Malaikat Tuhan berkeliling menjaga orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada jaminan perlindungan dari Tuhan, dari segala mara bahaya, dari segala macam virus yang ada dan membumi saat ini. Bila mana engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan dan tetap menjadi orang yang bijak menghadapi situasi ini, pasti ada perlindungan Tuhan yang menjadi bagian saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seekor rusa. Rusa ini sudah hamil besar, sudah mau melahirkan. Berarti rusa ini tidak dapat bergerak dengan lincah dong, namanya hamil gede ya. Dia berjalan menuju pinggiran sungai. Supaya apa? Ketika melahirkan, dia dekat dengan sungai. Ketika dia sudah mencapai di pinggiran sungai itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba kilat menyambar dan membakar hutan itu. Hutan itu terbakar. Dan ketika rusa itu menengok ke kiri, ada seorang pemburu yang sudah siap memanahkan panahnya untuk membunuh rusa itu. Dia melihat ke kanan, ada singa yang sudah sangat lapar, yang berhari-hari tidak makan. Di depannya ada sungai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan bagi rusa ini untuk menyelamatkan diri, apalagi kondisinya dalam keadaan hamil yang sudah tua, yang tinggal tunggu waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan rusa ini? Menangis, menjerit.
dia hanya berusaha untuk melahirkan saja supaya anaknya lahir. Kenapa? Kalau dia mau meloncat ke sungai pasti dia juga mati, ya kan? Mau ke kanan ada singa yang akan menerkam dia, mau ke kiri ada pemburu dia, mau kembali ke hutan, hutan sedang terbakar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada pilihan, semua jalan buntu. Dia menyerah. Dia hanya berpikir yang penting aku melahirkan saja. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia sudah menyerah, tidak mampu lagi untuk melakukan apapun, sudah berusaha dia untuk melakukan, berpikir gimana caranya aku melarikan diri dari bencana ini. Tetapi karena dia merasa sudah tidak mampu lagi, dia berserah. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih? Kilat yang menyambar itu, saudaraku yang dikasih itu membuat pemburu itu seperti kehilangan arah untuk memanah. Namanya kilat, kita kan kadang-kadang ada kilat kan kita takut kan ya. Nah demikian juga dengan pemburu ini, sehingga panah yang melesat yang ditembakkan dari busurnya itu meleset justru mengenai singa yang sedang kelaparan tadi, sehingga singa itu langsung mati. Demikian juga kilat yang menyambar ini, saudaraku, ternyata akhirnya mendatangkan hujan yang sangat deras. Akhirnya apa? Hutan yang terbakar itu menjadi padam, dan pemburu ini lari, karena namanya hujan kan, dia mencari tempat berteduh. Maka selamatlah rusa itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang posisi kita seperti rusa. Tidak ada jalan lagi. Ke kanan masalah, ke kiri masalah, ke belakang masalah, ke depan masalah. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak mampu lagi. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Yang penting engkau sudah berusaha semampumu. Tapi ingat, berserahlah kepada Tuhan. Percaya, ketika engkau berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan engkau perlindungan. Karena malaikat Tuhan ada di sekeliling saudara dan saya. Dia yang akan menjaga kita, dia yang akan melindungi kita, bahkan dia yang akan menolong kita. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Seberat, sebesar apapun masalah kita, kalau kita masih percaya dan mengasihi Tuhan, percayalah, saudara dan saya pasti diselamatkan. Haleluya. Kita lihat Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita ini ada di persimpangan jalan kan. Kita di tengah bingung, aku harus apa? Aku harus ke kiri apa aku harus ke kanan? Tapi firman Tuhan berkata saat siang hari ini, Tuhan yang akan menunjukkan jalan mana yang engkau pilih, supaya engkau tidak pernah salah jalan. Karena Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu artinya apa? Tuhan hantar kita memilih jalan yang tepat. Ada kebijakan di dalam diri kita untuk memilih jalan yang disetujui oleh Tuhan. Dan ini dikatakan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Luar biasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kebahagiaannya itu akan menetap permanen. Dan ada jaminan masa
berisi bumi. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu takut, sekalipun engkau sekarang hidupmu sederhana. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan dan mengajarkan anak-anakmu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, jaminannya adalah Tuhan sendiri. Amsal 22 ayat yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ada kata takut akan Tuhan. Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau sekarang kau memiliki semuanya itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena usahamu, bukan karena kebolehanmu, tetapi itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau engkau memperoleh kekayaan itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau mampu melakukan aktivitasmu dan aktivitasmu itu diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan karena engkau yang hebat, bukan, tapi karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk mendapatkan semua yang kita peroleh sampai saat ini. Haleluya. Kita lihat juga di dalam Amsal 8 ayat 18a. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Haleluya. Roma 2 ayat 10a. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Haleluya. Di Amsal tadi mengatakan kekayaan, kehormatan ada padaku. Berarti itu milik Tuhan. Dan milik Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang di sini dikatakan apa? Orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu tentunya orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan bilang katanya orang takut akan Tuhan tetapi tidak pernah melakukan perbuatan yang baik, itu bukan takut akan Tuhan. Dia berhak mendapatkan kekayaan dan kehormatan karena itu milik Tuhan, artinya anugerah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat 2. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan yang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat yang kau terima itu bukan hasil usahamu, tapi atas perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan itu yang dicari oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Tetapi ingatlah itu bisa kita dapatkan apabila kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat, kekayaan, kehormatan, kehidupan itu milik Tuhan. Kalau engkau ingin mendapatkan milik Tuhan, menjadi bagian dalam hidupmu, ya berjuanglah engkau untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan digenapi bagi setiap kita. Haleluya. Ayat 13 mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Pasti setiap orang. Tidak ada mengatakan aku ingin umur panjang tapi hidup saya susah, nggak mungkin. Pasti setiap orang menginginkan umur panjang dan menginginkan menikmati yang baik. Saudaraku yang dikasihi, kalau kita mau sedikit lebih, sebenarnya umur manusia itu berapa sih standar normalnya?
itu 19, sebenarnya tidak ada ukurannya ya, relatif. Ya. Tetapi di dalam kitab Mazmur 90 ayat 10a mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Haleluya. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat itu 80 tahun. Artinya ada ukuran normal. Tapi ada yang memang di bawah umur 70 tahun sudah dipanggil Tuhan. Itu kan rahasia Tuhan. Dan itu wewenang dan hak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa protes. Tetapi ada juga yang umurnya sudah 100 tahun belum dipanggil Tuhan. Tetapi yang mau saya ingatkan saat ini, kalau engkau menginginkan umur panjang dan menikmati yang baik, pergunakan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi kesempatan yang masih ada dalam diri saudara dan saya, itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Jangan berpikir umurku masih panjang. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa mesti harus ada kematian? Kan Tuhan bisa membuat orang tidak perlu mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, yang dapat binasa. Makanya ada batasan kekuatan dan kemampuannya. Saya mau bertanya, ketika saudara umur 20 tahun, sama sekarang ketika saudara sudah umur 40 tahun ke atas, saya mau tanya, gimana kekuatan saudara? Apakah sama ketika engkau umur 20 tahun dengan 40 tahun ke atas? Tidak. Pasti akan terjadi penurunan kekuatan dan kemampuan kita. Saya 5 tahun yang lalu ketika masih kerja, saya bisa kejar komuter lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Contohnya saya masih di gerbang itu baru ngetek, terus ada suara pintu akan ditutup, contohnya gitu ya. Kan biasanya ada itu ya. Saya itu lari itu karena supaya jangan telat. Lari kejar itu kereta itu. Bahkan kadang-kadang kereta itu sudah mau nutup itu, saya terobos dan saya masuk. Saya masih kuat. Itu cuma baru 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya tuh berlari sudah ngos-ngosan. Kenapa? Fisik ini ada batasannya, kemampuan dan kekuatan kita. Kecuali nanti ketika tubuh kita ini sudah diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Tidak ada kan lagi kita merasa sakit, tidak lagi merasakan capek. Coba kalau sekarang kena angin sedikit, kita masuk angin, ya kan? Kadang kerokan lah, kadang pijit lah. Kita capek sedikit, kita sakit. Hujan, kita kena flu. Itu menunjukkan bahwa ada keterbatasan kemampuan kita. Makanya ada kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita memperoleh tubuh kemuliaan itu menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup kekal? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan ini menjadi jaminan bukan hanya ketika engkau hidup di dunia, tetapi ketika engkau kembali ke Tuhan, ini juga menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kitab Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita harus menghitung hari-hari? Emang matematika
happy ya, panjang umur ya, wah semua happy lah karena tambah umurnya. Ya itu ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi ingatlah, semakin banyak hari yang sudah kita lalui, berarti itu semakin dekat kita dengan garis finish di mana kehidupan kita harus selesai di dunia ini. Jadi tambah umur, saudara, sebenarnya itu sedang memperpendek, ya, memperpendek garis finish kehidupan kita di dunia ini. Jadi jangan salah, ketika engkau panjang tambah umur itu terus saudara bebas melakukan apa saja. Maka di sini dikatakan, ajarilah kamu menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Supaya apa? Supaya kita ini dapat mempergunakan waktu, hari yang masih ada ini, kesempatan yang masih diberikan Tuhan ini sebaik mungkin dengan bijaksana. Orang bijaksana itu tidak sembrono. Orang bijaksana itu tidak kerusak-kerusuk. Setiap sikap, setiap apa yang dikerjakannya pasti dipikirkan terlebih dahulu. Itu orang yang bijaksana. Sehingga ketika engkau melangkah, engkau akan berpikir, merugikan orang lain enggak? Menyakiti orang lain enggak? Jadi setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita ini selalu di dalam koridor kebenaran. Orang bijaksana itu biasanya banyak remnya. Mau marah ada rem, ya. Mau melakukan sesuatu yang benar ada rem. Itu adalah orang yang bijaksana. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan siang hari ini, bila mana engkau ingin menikmati umur panjang, menikmati hidup dan menikmati yang baik, engkau harus bijaksana. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah kunci di mana engkau akan memperoleh tubuh kemuliaan yang dijanjikan Tuhan buat kita yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Tidak dengan cara lain. Tuhan tidak dapat dibayar dengan harta yang kau miliki. Tuhan itu tidak dapat disokong atau disuap. Tidak dapat. Seberapapun apa yang kita miliki dalam hidup ini tidak dapat membeli keselamatan yang akan diberikan kepada setiap orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, ajarilah aku Tuhan menghitung hari-hari. Satu hari ketika engkau bangun pagi, menikmati nafas kehidupan ini, ingat, berarti sudah kurang jatah saya untuk sampai di garis finish. Saudara nggak tahu sampai kapan umur saudara. Syukur-syukur sampai 100 tahun. Tapi kalau 100 tahun penyakitan juga menurut saya tidak perlu. Untuk apa? Ada seseorang yang pasti kita kenal, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia dulu mengakunya adalah hamba Tuhan, ya, pendeta. Tetapi hidupnya ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Hidupnya melenceng jauh. Tapi hari itu ketika masih strong, wah, sombongnya luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pokoknya seperti bos gayanya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak lama sekarang orang itu sakit. Tapi sakitnya itu membuat dia menderita. Yang dulunya strong, yang saya dengar sekarang beratnya hanya kurang lebih segede Vanessa. Berapa Vanessa? Dulu strong, tapi gak mati-mati.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Ketika dia berjuang mencari harta-harta yang sebenarnya, dapat saya katakan, itu tidak benar. Untuk apa? Dapatkah itu mengembalikan kekuatan kesehatan? Enggak. Sampai sekarang tersiksa dia. Oleh karena itu ingatlah, kalau engkau menginginkan kehidupan dan menikmati yang baik, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang-orang yang bijak. Hitunglah setiap hari-harimu. Ketika engkau melangkah, jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini. Karena hanya itulah yang dapat menjamin hidup, bukan yang lain. Hartamu itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau memiliki takut akan Tuhan, bukan hanya kehidupan di dunia ini menjadi jaminan,